Halo sahabat dan rekan, selamat pagi. Kali ini kita akan mereview suatu produk boost converter yang baru saja tiba dari Cina. Kita import dengan daya 900 watt 15 ampere, produk dari DIY More dengan tegangan input dari 9 volt ke 60 volt, sedangkan outputnya dari 10 volt hingga ke 120 volt dan harus 15 ampere, daya 900 watt, disertai dengan fan atau kipas. Nah, di sini kemudian ada display, lalu ada tombol up, down, kemudian selektor OK, lalu setting. Jadi dengan urutan up, setting, down, kemudian tombol select OK. Jadi up dan down kita pakai untuk pemilihan program yang ada di memori dan juga setting parameter CC atau CV. Bagaimana cara kerja dan pemakaian dari alat ini? Mari kita coba, khususnya untuk dipakai untuk menghidupkan power supply atau UPS dengan tegangan 48 volt, juga ada IPS tegangan 72 volt, dan di 4 baterai seri, lalu ada yang 90 volt. Jadi alat ini sangat cocok untuk dipakai dan juga bisa dipakai untuk charge sepeda listrik yang saat ini sedang lagi rame-rame dipakai. Jadi dari tegangan aki 12 volt atau 24 volt, bahkan 48 volt, kita bisa mengecharge baterai sepeda listrik 72 volt, lalu kita setting untuk charging di 84 volt. Mari kita coba boost converter ini. Untuk menghidupkan dari produk ini atau boost converter ini, kita pakai power supply 12 volt, dan tampilan awalnya berwarna-warni seperti ini. Ada display untuk tegangan,
output ampere, kemudian watt, status constant voltage. Pada channel 2 atau data 2, fasilitas autonya di on, sehingga inputnya akan sama dengan output sebesar 12,2 volt. Di bawahnya ada setting 24 volt, 300 miliampere. Kemudian untuk pemilihan channel kita bisa pilih channel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dari 0 sampai 9 ada 10 channel. Kemudian channel bisa diprogram. Mari kita coba untuk setting channel 0. Itu kita tekan set 2 kali, klik, klik. Dia minta tegangan 12 volt. Bisa kita turunkan. Kemudian bisa dinaikkan, setting naik, tekan up, kemudian set lagi untuk CV-nya. Dia minta berapa ampere. Kita bisa set up, naikkan ampere 500 miliampere sebagai contoh. Kemudian kita simpan di mana? Di channel 0 atau di channel 1, 9 dan seterusnya. Jadi pemilihannya ada 10 channel, sehingga channel 0 yang kita program tadi memiliki tegangan 11,9 volt, lalu kita naikkan tegangan 12 volt, lalu pindah pengisian arus, simpan di 0, lalu tekan OK. Jadi 0, biarkan ini blinking sampai 10 kali untuk disimpan. Dia blinking. Jadi statusnya sekarang channel 0 off. Yang ada adalah status auto. Kalau kita pilih channel 0 dengan mengeksekusi di tombol OK, lalu dia akan on dari tegangan input 12,1 volt ke tegangan output 12,0 volt. Statusnya di sini belum ada beban, sehingga di sini masih tetap settingan 500 mA. Belum ada beban terpasang, sehingga dia di 0 watt.
Lalu kita matikan channel off. Kita pilih channel berikutnya, channel 1. Channel 2 kita setting, set di 24 volt. Lalu kita pilih arus, umpamanya 300 mA. Ingat di sini arusnya ada maksimum 15 ampere. Sehingga dengan demikian channel 2 tegangannya di 23,8. Kita set, klik 2 kali, naikkan di 24 volt. Kemudian kita simpan, biarkan dia blinking 10 kali untuk menyimpan. Nah, sekarang channel 2 dengan status constant voltage untuk channel 2 adalah 24,0 volt dan harus di 300 mA. Kemudian kita jalankan ini dengan menekan on. Channel 2 akan on, inputnya di 12,1, output di 24,0, dan arus yang kita setting di 300 mA. Off. Lalu kita pilih channel berikutnya, channel 4. Isiannya adalah tegangan 48 volt atau 4 aki seri. Dalam hal ini kita coba untuk arus yang kecil dulu ke 330 mA. Kemudian karena dia mati off, maka yang terbaca adalah tegangan input. Nah, sekarang kita running program, tekan OK. Channel 4 di 48 volt atau 4 aki seri, input 12,3 volt. Coba lagi untuk isian berikutnya. Channel 5. Di channel 5 ini isiannya 60 volt, 330 mA. Kita jalankan on. Masih menyimpan karena salah pencet tadi, yang mestinya adalah ini. Blinking 10 kali. Lalu kita execute. Dia berada di 60 volt. Demikian cara mengisi program. Lalu mari kita coba untuk tegangan input. Sekarang kita naikkan di 24 volt. Apa yang terjadi? Tegangan input sekarang adalah 24 volt. Kita pilih channel.
channel 0, isiannya 12 volt, output apakah dia mampu ke 12 volt, off. Jadi dia ke 12 volt, tegangan input 24, setting di keluaran di 24 di 12 volt. Kemudian kita off-kan, memilih channel, channel 2 blinking, dia biarkan 10 kali blinking, tip, lalu di on, setting, tegangan output sekarang ada di 24 volt, 23,9 volt, inputnya di 24,1 inputnya 24,1 volt, dan dia di output di 23. Untuk program selanjutnya kita pilih channel 3, biarkan dia blinking, status off, lalu execute on, dia di 36, programnya di 36,0 volt, output di 35,9 volt. Jadi ada selisih perbedaan sedikit. Lalu mari kita periksa untuk channel berikutnya, channel 4, di settingannya ada 4 baterai seri, 48 volt. Kita setting dalam hal ini di 330 mA, status off, lalu execute, tekan OK. Sekarang di program di 48,0 volt, harus 330 mA, dan sekarang outputnya berada di 47,9 volt, harus 00 ampere, tidak ada yang di drive di sini di output, maka powernya 0 watt, harus yang di drive 0 ampere, tegangan di 47,9 watt. Sekian bagaimana cara setting dan memakai boost converter dari pabrik DIY More, kita import dari China, di mana CV-nya sudah full digital, dan kemudian CC juga full digital di sini. Ya, jadi di computerized, tidak ada lagi setelan CC dan setelan CV. Soalnya di sini ada screen pengaman, ada coil yang menaikkan ampere, kemudian ada cap, ada kapasitor, kemudian
pengukur arus sun sini, dan terminal output dan beberapa IC. Ada fan, ada pendingin, dan produknya sangat-sangat bagus dan canggih. Mari kita coba nanti untuk pemakaian di UPS 48 volt, atau sebagai basic kita input di 48 volt untuk menaikkan untuk drive UPS 72 volt, dan juga di 48 kali 2 96 volt untuk 8 baterai series 7 ampere 12 volt. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa untuk proyek-proyek berikutnya.